Sebenarnya seberapa efektifnya hipnoterapi itu bisa ngebantu anak-anak yang dinilai sama orang tuanya sebagai anak yang nakal? Sebenarnya kita nggak boleh juga menjudge anak ini anak nakal gitu ya. Tapi bagaimana kita menghadapi anak yang kita bilang nakal itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata Hai semuanya, balik lagi di Relate Podcast bersama aku Samantha Elsenar. Dan kali ini sudah ada seorang dokter yang juga seorang hipnoterapis yang katanya antrinya sudah sampai bulan Juli. Wow, kita sambut dulu Dokter Yuliana. Iya, terima kasih Samantha. Hai dokter, apa kabar? Baik. Kalau ngeliat dokter tuh kayaknya lemah lembut, Aduh, kalem, bawahnya langsung tenang ya dok. Wow, seperti Samantha sepertinya. Aku yakin pasti pasien-pasiennya dokter juga ngerasa terbantu banget ya, karena dokter juga pembawaannya setenang ini. Gitu ya. Amin. Kesibukannya apa aja nih dok? Ya, saya dari pagi sampai sore itu menangani masalah hipnoterapi. Tapi di malam saya masih praktek juga Samantha. Praktek dokter umumnya. Dokter umumnya malam. Iya. Ini setiap hari dok? Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Kalau Sabtu masih ada pasien hipnoterapi tuh. Kadang-kadang mereka yang hari biasa bekerja gitu ya, minta weekend dok karena nggak bisa untuk cuti. Jadi ya udah mau nggak mau kita berikan di hari Sabtu juga. Terima kasih loh udah menyempatkan kesini berarti dok. Terima kasih di tengah sama-sama. jadwalnya yang padat itu. Aku penasaran sebenarnya. Memang waktu kuliah juga udah belajar tentang hipnoterapi. Terus banyak beberapa rekan profesiku juga yang ngambil hipnoterapi juga gitu kan. Sebenarnya seberapa efektifnya hipnoterapi itu bisa ngebantu anak-anak yang dinilai sama orang tuanya sebagai anak yang nakal? Sebenarnya sangat luar biasa gini ya, Samantha. Sebenarnya kita nggak boleh juga menjudge anak ini anak nakal gitu ya. Kalau kita ngomongin seperti itu kepada anak kita, seolah kita memberikan identitas baru pada dia bahwa saya adalah anak yang nakal. Untuk kita mengharapkan dia berubah itu lebih sulit. Oke. Tapi bagaimana kita menghadapi anak yang kita bilang nakal itu? Yang kita cari adalah kenapa dia bisa seperti itu? Apa yang dia alami sehingga dia kok bisa menjadi seperti anak yang nakal? Kita cari tahu sebabnya apa. Dan dalam menanganinya kita harus tenang, tetap bersikap positif pada dia. Lihat sisi positifnya dia apa, berikan pujian pada dia, berikan teladan pada dia, berikan cara mengendalikan emosi itu seperti apa sih. Bahkan kita berikan perhatian lebih. Karena kadang-kadang pada anak-anak seperti ini kan, karena mereka tidak tahu cara mengendalikan emosi, karena mereka mengalami frustasi dalam satu hal yang mereka hadapi, atau bahkan karena perhatian orang tua yang kurang kepada mereka sehingga mereka mencari perhatian di luar. Seperti itu. Nah jadi, bagaimana mereka bisa menjadi anak yang seperti itu? Itu dalam hipnoterapi, itu kan orang tua harus pertama-tama mendampingi. Kita harus tanya kepada orang tuanya sejak kapan anak ini mengalami seperti ini. Dan pada si anak juga biasanya sudah bisa diajak komunikasi ya. Itu kita akan tanya dia, bagaimana sih pola asuh orang tua kepada dia? Apa sih yang dilakukan orang tua kepada dia? Nah di situ kita bisa lihat ternyata banyak berhubungan dengan pola asuh yang salah kepada anak-anak ini. Sehingga anak-anak itu tidak bisa mengontrol emosi. Jadi karena pola asuhnya yang salah. Misalnya karena dia sering melihat teladan dari orang tuanya yang sering bertengkar, atau orang tuanya yang sering memberikan kekerasan fisik pada dia, atau orang tuanya yang sering menyalahkan dia, rasanya nggak pernah benernya nih saya dimarahin terus sama mama gitu kan, atau bahkan kadang-kadang anak yang mengalami kesepian dari orang tua, sehingga anak itu mencari perhatian di luar. Orang tua sibuk dua-duanya, nggak punya perhatian. Jadi anak hanya ditinggalkan kepada pembantu atau babysitter. Nah, anak-anak yang seperti ini terkadang timbul masalah yang agresif dan impulsif seperti itu pada mereka. Yang jadi manifestasi perilakunya tuh kayak gimana biasanya? Nah, nakal itu apa sih sebenarnya? Nakal itu kan biasanya seorang anak yang tidak bisa mengikuti peraturan atau norma yang berlaku. Yang menimbulkan kerugian buat orang lain maupun diri dia sendiri. Misalnya berkelahi gitu kan, membuli orang, atau misalnya kalau disuruh kerjaan PR kayaknya kok membangkang, nggak mau, disuruh apa nggak mau sama mamanya. Jadi kadang-kadang orang tua sebutnya ini nakal dok, seperti itu. Nah
dengan sesi hipnoterapi, orang tua kan pertama kita wawancara juga dengan orang tua. Nah di situ kita bisa tahu sebenarnya pola asuhnya ada yang salah nggak sih dari orang tua ini, sehingga kok bisa berdampak kepada anak yang disebut nakal itu. Nah kalau misalkan udah ketahuan nih ya, udah wawancara, udah tahu riwayatnya seperti apa, terus anaknya sudah mendapatkan sesi hipnoterapi, terus orang tuanya tetap kayak gitu, efektif nggak hasil sesinya? Itu makanya kadang-kadang orang tua itu nggak sadar ya. Kadang-kadang, dok pokoknya anak saya punya masalah ini, tolong dokter bereskan. Jadi seolah seperti masuk ke dalam laundry gitu ya, dibersihkan tinggal keluar beres gitu ya. Pakai bajunya lagi. Iya, padahal kan nggak seperti itu. Begitu dia keluar dia sudah bersih, tapi di luar orang tua kembali memberikan kotoran-kotoran, debu-debu dari pola asuh yang salah. Ini akan memberikan dampak kotor lagi kepada si anak. Makanya selalu saya anjurkan kalau pada anak-anak yang masih dalam asuhan orang tua, itu orang tuanya lakukan sesi hipnoterapi juga. Jadi semuanya bareng-bareng. Iya, jadi mereka orang tua mau pada umumnya. Jadi mereka bisa merubah pola asuh yang salah yang mereka bawa juga dari di atas mereka. Yang biasanya trauma antar generasi ini terus akan diberikan kepada anak, cucu dan sebagainya kalau nggak cepat diputuskan. Nah itu biasanya gimana sih proses terjadinya trauma antar generasi ini? Jadi seperti ini ya. Misalnya ada kasus satu orang ibu, dia datang kepada saya, dok, nah ini udah si ibu-ibu nih bukan anak kecil lagi. Dok, saya kok sering bertengkar ya sama suami. Rasanya sekarang juga sudah di ujung tanduk nih, sudah nggak bisa saya pertahanin. Kita cari kan wawancara, cari akar masalah, dilakukan induksi, dimasukkan ke alam bawah sadarnya, dicari proses-prosesnya seperti apa, peristiwa yang pernah dia alami di masa dulu. Ternyata dari dia kecil dulu, mamanya itu selalu ngomong, kamu itu jadi perempuan harus pinter. Harus bisa punya harga diri yang baik. Jangan mau diinjak-injak oleh suami. Seperti itu. Itu pesan mamanya pesan dulu. Mamanya. Jadi bukan pentingin tuh dandan atau berpakaian baik tuh nggak penting. Yang penting kamu pinter. Sehingga kamu bisa nggak diinjak sama suami. Nah mamanya kenapa seperti itu? Karena mamanya juga melihat bagaimana dulu si nenek juga seperti itu kepada suaminya. Dan mama si ibu ini pun begitu pada suaminya. Jadi si mama ini dominan di dalam rumah. Neneknya pun sama. Jadi semua ini dibawa semua sampai ke si anak ini, si ibu yang sekarang berobat ini. Nah, sehingga relasi kepada umumnya di pernikahan nenek, di pernikahan mama sampai ibu ini semuanya nggak ada yang harmonis. Berantem aja. Iya, bertengkar terus. Sehingga jadi ibu ini pun sering, si ibu sini sering melihat pertengkaran dari orang-orang tuanya. Nah, ini menyebabkan dia merasakan di rumah tangga bagaimana seorang istri yang nggak bisa menghargai suami, nggak bisa memberikan pelayanan yang baik, bahkan lebih banyak mengontrol suami karena dominan dalam rumah. Ya ini pasti rumah tangga nggak mungkin bisa harmonis seperti itu. Nah di sini pun sebenarnya suaminya pun ada masalah gitu, karena suaminya juga orang yang cuek kepada istri, kurang perhatian kepada istri. Kenapa seperti itu? Karena orang tuanya, kalau bagi suami, orang tuanya yang dominan tuh yang papa. Dan mamanya ini sering gak dianggap. Sering diacuhkan. Iya. Jadi kan jadi datang dari keluarga yang berbeda banget. Yang satu merasa suami itu harus dominan. Yang satu merasa istri harus dominan. Jadi gak pernah klop. Nah jadi yang kasus ini dua-duanya harus dibereskan. Si suami diberikan penyadaran bagaimana sih harus menjadi seorang suami yang baik. Bagaimana bisa mengasihi istrinya, memberikan perhatian, memanjakan istrinya seperti itu. Nah, si istri juga diberikan pemahaman bagaimana dia bisa menghargai suaminya, memberikan pelayanan-pelayanan yang baik. Sehingga di sana mereka akhirnya bisa saling memahami, bisa saling mengerti dan relasi mereka baik kembali seperti itu. Oke, itu kalau yang trauma antar generasi. Kalau yang sebenarnya mereka juga udah pasangan yang baik, saling menyayangi, mereka datang dari keluarga yang baik juga gitu. Tiba-tiba ketemu anak yang emang nakal gitu loh dok. Yang kok ini anak beda sendiri sih gitu. Emang ada sesuatu apa sih yang gak salah? Kadang-kadang orang tua gini, dok saya tuh gak pernah dok marahin anak saya. Saya gak pernah kok pukul dia, gak pernah marahin dia, gak pernah menyalahkan dia atau membanding-bandingkan dia, gak pernah. Tapi yang terjadi apa? Ternyata orang tuanya ini dua-duanya sibuk, nggak pernah memberikan perhatian, pengabaian. Tipe pola asuh yang neglectful.
Jadi anak ini diabaikan, diacuhkan, kurang diberikan perhatian. Sehingga anak ini merasa diri yang kesepian. Anak ini selalu mencari perhatian di luar. Anak ini sering merasa rendah diri. Karena nggak pernah tuh ada pujian dari orang tuanya atau dukungan dari orang tuanya. Anak ini pun nggak belajar untuk mandiri. Sehingga kadang-kadang dia juga nggak bisa mengikuti aturan dengan baik. Dia nggak tahu bagaimana harus bersikap dengan baik karena jarang diberikan tuntunan oleh orang tuanya. Bahkan di masa besar, biasanya anak-anak yang kesepian ini, Sam, mengalami orang yang posesif. Karena dia diri kesepian. Jadi dia ini sangat merindukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang tidak pernah dia dapatkan sampai di masa dewasa dia. Sehingga begitu dia menemui seorang pasangan hidup, walaupun dia rasa bahkan mungkin belum menikah ya, baru pacaran, bahkan dia melihat si pacarnya ini melakukan tindakan atau sifat yang kurang baik sebenarnya, tapi dia nggak bisa untuk melepaskan, karena dia takut untuk kehilangan orang ini lagi. Dia takut kehilangan orang yang bisa dekat sama dia. Jadinya pencemas dan pengkhawatir, jadi posesif. Jadi dimanapun si pasangan ditanya, kamu udah di mana, kamu di mana, harus laporan terus. Begitu nggak jawab chat langsung bisa kesel, marah seperti paranoid itu. Ya. Iya. Cuma karena diabaikan. Tapi kan di dalam konteks kehidupan keluarga yang modern ya dok ya, itu kan banyak orang tua selalu berpikiran yang penting fasilitas anak kebutuhannya tercukupi. Ya memang yang bagian affectionnya nggak terlalu tercukupi gitu. Tapi mereka ya ngapain, kan udah normal. Dulu gue juga gitu. Kayaknya udah jadi standar sosial baru gitu. Untuk mengubah orang tua supaya mereka mau lebih involve, mau lebih terlibat, ngasih perhatian dan afeksi ke anaknya. Kalau di sesi hipnoterapi itu kayak gimana sih dok? Nah itu biasanya orang tua baru tersadarkan saat dia menghadapi anaknya menghadapi masalah. Sehingga dia mencari hipnoterapis, pertolongan tenaga profesional, dan begitu dibawa, kita wawancara, ternyata ada yang salah dari pola asuh orang tua. Nah di situ dia baru sadar, ada yang tidak baik dari saya. Seperti ada kasus gini Sam. Tapi sadar tuh, nggak defensif dok? Enggak, sadar dia. Oh iya benar dok, seperti itu. Setelah kita kasih tahu ya bahwa dampak ini seperti ini. Nah terus jadi pernah ada kasus misalnya seorang anak di mana papanya sudah meninggal nih dari kecil. Mamanya membesarkan dia karena dia sebagai anak bungsu. Jadi mamanya ini overprotective sama dia. Disayang banget, dia kasihan nih anak udah ditinggal papa dari bayi. Kakak-kakaknya sih masih ngelihat papanya seperti apa gitu kan. Jadi terlalu dimanjain, semua diberesin. Mau makan aja kadang udah disiapin, mau kemana itu harus diantar sama mamanya. Jadi anaknya gak pernah diajarkan kemandirian. Nah begitu dewasa, begitu anak ini sudah harus berdiri di atas kakinya sendiri mencari kerja, anak ini bingung. Rasanya mau menjalankan ini takut gagal, mau menjalankan ini takut gagal. Apakah saya mampu? Apakah saya mampu? Jadi nggak pernah ada suatu pekerjaan yang dia hasilkan dengan sukses. Nah akhirnya mamanya baru menyadari ada yang salah dengan anak saya. Kasihan dia. Gitu kan. Nah, mamanya membawa dia untuk dilakukan hipnoterapi. Nah di sana baru kita ketahui bahwa akar masalahnya adalah karena mamanya yang memberikan pola asuh yang terlalu overprotective kepada anak ini. Tidak pernah memberikan ajaran untuk mandiri, untuk bertanggung jawab, untuk disiplin, nggak pernah. Yang ada pokoknya kamu nyaman, kamu tenang, ada mama di sini. Seperti itu. Iya, yang penting kamu tenang, ada mama di sini. Dan itu lagi banyak juga sebenarnya fenomenanya. Anak-anak yang udah usianya di atas 25 tahun, 30 tahun bahkan ya di beberapa case itu nggak tahu cara ngebersihin rumah, tahu cara kerja gimana, tapi nggak mau cari pasangan hidup juga. Nah, kalau nggak mau cari pasangan hidup, itu ada lagi masalahnya. Apa tuh dok? Seru nih kayaknya. Jadi ada seorang anak, jadi banyak pasien yang seperti itu. Jadi dok, saya nggak mau menikah. Kenapa? Ternyata begitu dibereskan, jadi mamanya kan khawatir juga dong, nih anak saya dok sudah umur segini tapi kok dia kayaknya masa bodoh sih dengan mencari pasangan hidup, kayaknya dia mau sendiri aja hidupnya, gimana nanti masa depan dia gitu kan. Nah dibereskan, ternyata akar masalahnya apa? Dok katanya, mama papa saya itu sering kali bertengkar. Pertengkaran itu luar biasa dok, kadang-kadang ada kekerasan fisik mereka lakukan, teriak-teriak luar biasa. Dan itu di depan kami anak-anaknya.
Dan saya itu merasa kayaknya hidup ini rasanya, aduh rumah ini seperti apa ya dok? Seperti neraka, dia bilang gitu. Nah, jadi menurut saya, apalagi saya melihat keluarga papa saya, om saya, tante saya, kok rumah tangganya juga mirip-mirip dok. Semuanya kayaknya nggak ada yang harmonis di mata mereka gitu ya, anak-anak. Sehingga menurut dia menikah itu untuk apa? Saya juga udah bisa cari uang kok. Buat apa saya menikah? Kalau saya hanya menimbulkan perasaan sedih buat saya, perasaan luka buat saya, bahkan buat anak-anak saya nantinya. Nah seperti itu. Jadi dengan sesi hipnoterapi kita bereskan, kita berikan sugesti positif, trauma-traumanya kita resolusi gitu ya. Nah itu baru dia biasanya berapa sesi yang dok baik. sampai akhirnya kelihatan nih gitu lebih baik gitu? Pada umumnya malah cuma 1 sesi Sam. Hah? Iya. 1 sesi berapa jam? 1 sesi itu bisa 3 sampai 4 jam. Oh alah. Lama. Iya. Selama itu makanya ngantrinya lama ya. Iya benar. Iya. Karena emang nggak bisa cuma sebentar sih ya. Iya. Aku jadi inget sih dok, aku tuh nggak bisa dihipnosis loh. Orang dihipnosis tuh kayak gimana sih? Hipnosis itu apa sih gitu ya? Jadi hipnoterapi itu apa deh gitu ya? Iya. Hipnoterapi itu adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Nah, keadaan hipnosis itu apa? Gitu kan? Hipnosis itu faktor sadar kita rileks, bukannya tidur. Jadi faktor sadarnya rileks dan faktor konsentrasi fokus kita meningkat untuk mendengarkan suara dari si terapis. Tapi faktor kritis dan analisa kita itu menurun. Jadi apa yang disampaikan itu dia bisa menerima aja dengan oh oke dok, iya dok, tanpa dia pikir-pikir nggak mungkin dok, suami saya kan begini, nggak mungkin dong saya berubah seperti ini, enggak. Tapi dia bisa menerima semua pemahaman positif yang kita berikan. Iya. Kalau orang yang masih defensif nggak bisa dihipnosis. Nah makanya semua pasien yang datang untuk hipnoterapi selalu syaratnya adalah ada niat sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena disuruh. Kalau karena paksaan misalnya ada seorang ibu yang dok anak saya ini tidak punya semangat deh untuk bekerja misalnya, atau pemarah misalnya gitu ya. Tapi si anak ini merasa anaknya udah dewasa 30-an, tapi anaknya merasa biarin aja gue begini, biar lu tahu rasa gitu loh. Nah saat di hipnoterapi kalau dia nggak ada niat, nggak ada kemauan, itu akan sulit untuk berubah. Tapi biasanya makanya setelah datang tuh saya selalu kasih pemahaman pada mereka bahwa hipnoterapi ini mungkin mama kamu yang suruh. Tapi ini bermanfaat buat diri kamu sendiri. Kalau yang anak-anak gimana dok? Kalau anak-anak itu biasanya kita hanya memberikan sugesti-sugesti dan orang tua yang lebih kita minta dia untuk bisa merubah pola asuhnya. Sambil terus memberikan afirmasi kalau anaknya masih kecil ya, nggak bisa untuk diskusi seperti ini dengan terapisnya. Paling muda tuh bisa dihipnosis usia berapa? Selama ini 12 tahun tuh masih bisa. Di bawah itu nggak bisa? Di bawah itu biasanya kita membantu orang tuanya untuk merubah pola asuh dia. Karena itu kan masih anak-anak yang masih bisa dibimbing sama orang tuanya. Anak itu bisa berubah dengan perubahan dari orang tuanya. Sambil orang tuanya diberikan pola asuh yang baik dan memberikan afirmasi-afirmasi positif. Tapi sekarang makin banyak loh dok anak-anak yang masih muda di bawah usia 12 tahun kayak 8 tahun, 9 tahun tuh yang mengalami depresi. Banyak, emang banyak sekali. Iya kan? Karena ya dari gini, keluarga itu adalah sekolah yang utama buat anak. Tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak itu tanggung jawabnya paling besar kan harusnya orang tua, bukannya sekolahan. Karena guru dengan begitu banyak anak nggak mungkin satu-satu anak dia perhatikan, dia mengerti. Nah jadi makanya di zaman sekarang mungkin banyak orang tua yang mengalami suatu permasalahan dalam pernikahan mereka, dalam trauma-trauma yang mereka bawa dari masa lalunya itu mempengaruhi si anak ini. Makanya sering saya bilang sebaiknya pasangan-pasangan yang sedang berpacaran, yang berencana untuk mau menikah, sebaiknya bereskanlah trauma masa lalu kalian dulu, sehingga trauma ini nggak diberikan kepada anak-anak kalian, sehingga kalian harus menjadi PR lagi untuk membereskan anak-anak ini di masa dewasanya. Itu lebih ribet karena lebih baik membangun orang-orang muda yang sehat, yang kuat daripada memperbaiki orang dewasa yang rusak nantinya. Lebih susah lagi. Pengaruh gak sih sama dinamika antar keluarga sendiri kalau misalkan anak yang terlihat nih ya sama orang tuanya tuh anaknya nakal gitu. Terus anaknya diarahkan ke hipnoterapi. Tapi orang tuanya enggak gitu. Orang tuanya dengan dunianya tetap sendiri, defensif gitu kan. Sama yang dia tuh selalu merasa bahwa
dirinya tuh benar. Jadi ya kayak nanti anaknya balik ke rumah, tadi dokter udah bilang kan kotor lagi gitu kan. Tapi kita juga nggak bisa ngebujuk orang tuanya untuk melakukan sesi terapi. Biasanya sih Samantha, orang tua yang datang dan melihat anak sudah seperti ini, biasanya orang tua itu mana ada sih yang mau anaknya terus-terusan mengalami ini. Apalagi setelah kita memberikan pemahaman pada mereka bagaimana dampak pola asuh ini kepada anak. Bagaimana mereka tuh memegang peranan penting dalam merubah si anak ini. Biasanya orang tua akan mau. Karena dia apapun ya namanya sebagai, apalagi kita sebagai orang ibu yang dibilang nyawa aja rasanya kita mau serahkan kok buat anak kita. Ya karena aku punya pengalaman dok gitu, ketemu sama orang tua yang benar-benar acuh. Jadi yang datang adalah babysitternya, yang ikut terapi babysitternya, gitu. Orang tuanya nggak ikut. Ya itu nggak ada gunanya. Menurut saya nggak ada gunanya. Tetap bagaimanapun orang tua harus ikut campur tangan dalam permasalahan anak kita ini. Babysitter kan nggak selamanya nemenin. Kadang-kadang berapa lama ganti lagi babysitter. Dan belum tentu babysitter ini memiliki pendidikan yang cukup untuk mengerti tentang bagaimana parenting yang baik kepada anak-anak. Dan babysitter itu hanya satu orang tunggal. Sedangkan seorang anak membutuhkan kedua orang tua, papa dan mama. Di mana dia belajar semangat dari seorang papa, dia belajar kelembutan dari seorang mama. Dua-dua ini harus dibutuhkan. Oke, aku jadi keinget kasus-kasus baby yang dapat kekerasan dari neninya. Iya. Itu mereka jadi trauma atau gimana ya? Pasti banget. Prosesnya gimana? Kita bisa tahu dia jadi trauma tuh gimana kalau dia ngalamin kejadian itu di bawah usia 1 tahun? Dalam proses hipnoterapi ya. Terkadang di proses hipnoterapi itu kan kita mencari akar masalah dengan melakukan regresi. Iya. Kepada trauma apa sih yang pernah dia dapatkan. Pernah ada satu anak di mana dia ini sering kali mencoba bunuh diri. Kalau menghadapi masalah sering kali mau bunuh diri. Apalagi misalnya menghadapi pacarnya yang membuat ulah atau membuat dia jealous. Wah ini rasanya marah sekali. Ini yang men-trigger dia untuk marah. Karena di kecil dia kesepian karena papa mama yang sibuk bekerja. Sehingga dia gak mau kehilangan si pacar ini. Dan setiap masalah itu timbul, dia rasanya itu mau menyakiti diri dia. Bahkan sampai mau bunuh diri. Nah dalam proses hipnoterapi kita bawa mundur regresi. Ternyata dia mundur kemana? Ke dalam kandungan mamanya. Hah? Iya. Bisa sampai sejauh itu? Iya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Saya bilang, kamu sedang apa? Saya ketakutan dok, saya ketakutan sampai benar-benar gemetar loh. Ya, saya ketakutan dok, kenapa? Saya bilang, mama pukul-pukul perutnya. Mamanya? Iya, mama pukul-pukul saat dia di dalam rahim mamanya. Mama pukul-pukul perutnya. Mama lagi sepertinya berantem sama papa karena ada suara orang lain lagi. Dan mama marah-marah rasanya gak mau anak ini ada di dalam perut ini lagi. Gitu. Karena dia sudah capek lah dengan hidupnya mungkin. Nah ini mempengaruhi si anak ini. Tapi kita sebagai hipnoterapis, kita tidak perlu mencari validasi. Bener gak sih di dalam perut mama? Bahkan ada kan yang regresi sampai ke past life. Nah, itu gimana dok? Nanti kita cerita ya. Itu seru tuh past life. Nah jadi si mama ini kemudian saya bertanya bener gak sih dulu waktu pas hamil kamu pernah mukul? Oh ternyata benar. Nah kita nggak tahu itu benar atau salah atau perasaan dia atau bagaimana. Tapi kan kita tahu dari 0 sampai 3 tahun seorang anak tuh menyerap semua emosi dari orang tuanya. Nah itu yang kita bereskan yang penting. Dan setelah itu si anak ini menjadi anak yang apa? Anak yang bisa tahu tujuan hidup dia. Dia nggak terlalu posesif lagi dengan pacar. Tapi dia bisa punya semangat dalam menjalani hidup sekarang. Dan dalam menghadapi kemarahannya pun dia udah bisa mengontrol emosinya. Luar biasa banget. Wow. Nah, kalau yang past life. Ya, yang ditunggu-tunggu kayaknya banyak nih dok yang pengen tahu. Jadi itu ada pasien saya, dia mengalami susah tidur. Jadi sudah bertahun-tahun dia gak bisa tidur. Dia sampai harus mengkonsumsi obat. Jadi dia merasa lelah banget hidup ini gitu loh. Dia harus kembali beli obat lagi, minta ke dokter lagi, harus pakai resep ya. Jadi begitu dilakukan sesi hipnoterapi, dibawa ke dalam proses alam bawah sadarnya, ternyata apa? Dia sampai gemeteran, ini sampai wah luar biasa. Saya sedang di dalam suatu hutan dok. Hutan di mana? Saya bilang gitu kan. Sepertinya ini bukan di Indonesia dok. Lah di mana? Saya bilang. Sepertinya ini di kerajaan Cina. Dia bilang jauh banget. Jauh banget. Dan saya sedang dikejar-kejar oleh tentara perang. Seperti itu. Nah di sana kita bereskan bagaimana dia merasa nyaman
walaupun dikejar-kejar dia bisa selamat. Nah setelah beres, berapa lama kemudian dia mengabarkan dia gak perlu obat tidur lagi. Dia benar-benar tidur dengan nyenyak. Itu past life bisa kayak gitu? Yes, past life. Tapi apakah kembali kita cari validasi, apakah benar dulu kamu past life di situ? Enggak. Ya aku jadi penasaran Dok, kalau kasus-kasus perselingkuhan itu apa ada hubungannya sama past life juga? Kita nggak tahu, kita nggak harus mencari gimana past life kamu, itu bukan tugas saya. Tapi saya hanya mencari saat pasien datang, kita melihat yang menjadi akar masalah dia apa, yang dia ceritakan pada kita apa, dan saat diinduksi masuk ke dalam alam bawah sadar apa yang dia keluarkan. Seperti perselingkuhan misalnya, itu biasanya seorang istri datang misalnya, dok, saya sakit hati banget karena suami saya berselingkuh dan saya mau mendingan bercerai aja deh, gitu kan? Karena saya sudah nggak bisa saya sama dia. Gitu. Nah saat itu suaminya dibereskan. Ternyata suaminya dibereskan. Kenapa sih dia mengalami masalah apa? Ternyata kita tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu. Di masa lalu si bapak ini dari ekonomi yang sangat-sangat minim. Oke. Tapi berdasarkan tambah hari dia bersekolah, akhirnya dia kuliah, dia mendapatkan suatu pekerjaan yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Cukup dikenal dan sekarang dan dulu itu dia lebih banyak dibully sama teman-temannya. Jadi disuruh beli ini, suruh beli itu karena dianggap kurang ekonominya, kurang dianggap oleh teman-temannya. Sehingga sekarang begitu dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan atau secara sosial dia diterima masyarakat bahkan diagung-agungkan, dia merasa dia sudah punya semuanya. Dan dia mau merasakan bagaimana sih menikmati dunia ini seperti teman-temannya yang lakukan. Karena dia berada di lingkungan, jadinya lingkungan yang toksik, yang banyak bermain perempuan, judi dan sebagainya seperti itu. Itu dibereskan, kita berikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebagai seorang laki-laki seharusnya bahwa harta itu bukannya sesuatu yang nomor satu yang harusnya bisa dia jaga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan gitu ya. Nah itu dibereskan, kemudian si istri juga harus kita bereskan. Bagaimana luka-luka yang dia alami karena si suami ini kita bereskan. Dan dalam sesi konseling juga kita tahu apa sih sebenarnya yang sudah istri lakukan kepada suami sehingga suami bisa mencari di depan sana. Apakah dia kurang bisa memberikan menghargai suami sebagai seorang yang kepala keluarga? Karena kita harus tahu bagaimana kebutuhan seorang laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Laki-laki itu butuh harga diri yang dia penuhi di dalam keluarga. Jika ini tidak dia dapatkan, maka dia akan mencari di luar sana. Makanya si ibu juga dikasih pemahaman-pemahaman, dilakukan sesi hipnoterapi juga, bahwa selama ini juga karena dia berstatusnya selama dulu sebelum menikah, dia status dari keluarga yang ekonomi baik, sedangkan suami dari ekonomi rendah. Kadang-kadang si istri juga suka merendahkan si suami, gak menganggap si suami ini. Jadi si suami mencari penghargaan, validasi dari orang-orang di luar yang bisa memuja dia, memberikan penghargaan-penghargaan buat dia, sehingga dia mudah jatuh hati kepada perempuan-perempuan tersebut. Wow. Seperti itu. Kompleks ya. Kompleks banget. Jadi bagaimana trauma masa lalu itu sangat mempengaruhi bagaimana kita saat ini. Seperti misalnya ada suatu istri, dia bilang, dok, saya rasanya udah capek banget dok. Suami saya ini gak bisa diatur, egois banget. Terus kayaknya kerja juga gak pernah bisa berhasil dok. Apa aja mintanya dilayanin, mintanya di ngertiin. Akhirnya sang suami ini karena masalah rumah tangga mereka ribut terus, bersyukur suami mau dilakukan hipnoterapi. Ternyata apa? Di masa kecil si suami ini banyak terlalu dimanjakan sama orang tuanya. Jadi apapun yang dia minta, iya. Karena sebagai anak bungsu, jadi ya dikasih deh. Daripada dia nangis, daripada dia ngambek, dikasih terus. Jadi dibuat nyaman seperti itu kan. Jadi begitu dia sudah besar, sudah dewasa, dia merasakan dia mau melakukan segala sesuatu yang gak mau susah-susah, yang gak perlu berjuang, yang gampang aja. Bahkan maunya begitu menikah dengan pasangannya, dia maunya pasangannya seperti mama dong, harus melayani saya, nyari mama mengerti atau nyari saya, istri ya? nyari mama apa nyari istri. Nah seperti itu. Jadi mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka. Ada lagi anak yang mau sampai, pernah kasus yang ini kan, yang anak mau membunuh orang tua. Itu pun pasien saya ada yang seperti itu, Sam.
Oh, ada yang seperti itu. Iya. Jadi bagaimana si anak ini merasa dia dibedakan dari adiknya. Ini perspektifnya anak ya? Iya, perspektifnya anak ya. Kita nggak tahu permasalahan orang tuanya kan anak. Jadi kebanyakan kenapa sih inner child itu yang terluka itu? Itu kan pemahaman anak-anak kecil yang menurut pemahaman anak ya, luka egosentrisnya anak mereka. yang dia bawa sampai masa dewasa dia. Jadi dia merasa dulu dok, saya itu dititipkan sama nenek yang diurus oleh tante, oleh keluarga besar di sana. Sedangkan papa saya itu banyak berpindah-pindah ke luar kota. Dan adik saya selalu dibawa. Kenapa saya enggak? Ya ampun. Sedangkan di tempat nenek ini saya kadang dimarahin, diapain seperti itu. Kenapa? Jadi sakit hati banget dia. Padahal hanya beda satu anak dok, kenapa saya enggak dibawa gitu kan. Jadi anak ini begitu sudah besaran, orang tuanya bawa kembali ke rumah. Diasuh oleh mereka. Apa yang terjadi? Anak ini menjadi anak yang pemberontak. Bawaannya sama mama papanya tuh maunya marah aja. Karena dia mengalami abandon ya. Iya. Penolakan Jadi iya, dia merasa kalian kan gak sayang sama saya. Iya. Sehingga dia merasa kan cuma adik yang disayang. Jadi apapun dia marah selalu seperti itu. Sehingga orang tuanya membawa kepada saya. Dan di sana saya tanya, bagaimana yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu sampai saat ini? Kamu pernah merasa bagaimana sih menjalani hidup ini? Dok, saya bukannya mau bunuh diri ya dok ya. Tapi saya mau membunuh papa, mama dan adik saya. Luar biasa gak? Kemarahan yang besar yang dia bawa. Maka kita juga gak aneh kenapa anak 14 tahun yang bisa membunuh orang tuanya dan neneknya itu ya. Yang terjadi baru belakangan berapa bulan ini. Nah itu karena ada suatu kemarahan pada dia. Karena ada tekanan-tekanan yang dia alami. Yang dia tidak bisa keluarkan di masa kecilnya. Akhirnya dia berikan pada saat masa dewasanya. Tanda-tanda yang perlu kita khawatirkan sebagai orang tua ketika anak udah mulai menunjukkan sikap agresif sebelum terlambat dan supaya bisa segera ditolong tuh apa tuh dok? Biasanya anak-anak menjelang pubertas itu baru kita bisa melihat perubahan pada mereka. Oke. Bukan hanya masalah agresif Sam. Jadi kalau anak di bawah pubertas biasanya mereka merasa ya udah emang orang tua saya benar, saya kan nggak ngerti, saya pokoknya ikut aja. Kalau dimarahin, oh iya emang saya salah gitu ya. Tapi begitu pubertas dia sudah mengerti dunia luar, dia sudah tahu bahwa harusnya orang tua itu seperti apa sih. Apalagi dia melihat orang tua, apalagi di zaman sekarang ada medsos, dia melihat foto-foto teman-temannya yang bisa berangkulan sama orang tua, pergi kemana-mana sama orang tua kayaknya sayang banget sama mereka. Kok orang tua saya gak seperti itu? Sehingga yang mulai kita lihat, jangan cuma tunggu agresifnya. Gak semua masalah mental dengan cara agresif baru kita tahu bahwa ini ada masalah pada anak kita. Tapi saat anak kita sudah mulai menarik diri, nggak mau dekat sama kita, nggak bisa fokus dalam belajar, nggak punya semangat dalam belajar, apa-apa maunya di kamar aja, mengurung diri seperti itu kita sudah was-was. Ada apa yang terjadi dengan anak kita? Secepatnya, jangan sampai setelah 17 tahun dia merasa dia mampu, dia merasa punya opini-opini sendiri, dia merasa saya bisa. Seandainya papa mama mau ngusir saya akan pergi sekarang, saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Itu semakin lebih parah lagi. Jadi sebenarnya tanda-tandanya tuh gak harus agresif ya. Iya, gak harus tapi agresif. sebelumnya ada perubahan perilaku yang tidak normal, yang sehari-hari yang ditampilkan sama anak. Iya, karena itu makanya orang tua sebaiknya walaupun uang itu penting gitu ya, tapi tetap bagaimanapun Tuhan sudah mempercayakan anak pada kita. Kita tetap harus punya waktu buat mereka. Membimbing mereka, mendidik mereka, merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dengan tetap memberikan batasan-batasan yang tegas, yang sehat. Ada aturannya, tapi ada afeksinya juga. Sehingga anak ini bisa merasakan bahasa kasih dari orang tuanya. Dan anak yang terpenuhi bahasa kasihnya pasti akan menjadi anak yang di depannya bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan baik, disiplin. Apalagi sudah diajak untuk biasa untuk mengelola emosi ataupun diajak untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah, maka sudah dijamin di kedepannya anak ini akan menjadi anak yang
siap untuk menghadapi tantangan hidup di kedepannya. Amin. Wow, gitu Seperti ternyata parents. Jadi orang tua tuh Iya. walaupun susah, tapi paling enggak kalau kita menyempatkan waktu untuk memberikan afeksi sama anak, itu kita bisa merangkul mereka ya dok Iya, ya. betul. Dokter betul. thank you so much Sama-sama. udah datang, udah memberikan banyak insight, Iya. kasus-kasus yang nyata. Iya. Semoga makin banyak juga orang tua yang tercerahkan dan mau berbenah diri ya dok, Iya, supaya betul, pola betul. pengasuhannya lebih baik lagi. Jangan sampai di masa tua kita, masa lansia yang sudah renta, sudah tidak berdaya, kita hanya bisa menangis melihat keluarga anak-anak kita yang berantakan. Iya, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Thank you dok. Sama-sama, Samantha.